Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah bimbingan dan konseling yang beranggotakan saya sendiri, Septarina Dwi Rasalina, dengan nomor NIM 2001013110049 dan Ahmad Fikhan Zidni dengan nomor NIM 2001013110098. Di video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai teknik tes dalam bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian tes. Menurut Thohirin, tes merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan psikologis seseorang, dengan menggunakan pengukuran yang menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diukur. Nah, dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud tes adalah cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah oleh tester sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tester. Nilai mana yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh tester lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Nah, teknik tes dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tes hasil belajar, yang kedua, tes psikologis, dan yang ketiga, tes minat vokasional. Yang pertama yaitu tes hasil belajar. Istilah untuk pengukuran kemampuan yang lebih sempit adalah tes prestasi. Mencakup tes yang mengukur apa yang diduga telah diajarkan di sekolah secara langsung, contohnya membaca atau pengetahuan sistem tata surya. Tes hasil belajar tuntas atau mastery test ialah tes perolehan belajar mengenai topik atau keterampilan yang terbatas, dimaksudkan untuk menentukan apakah konseli telah menguasai bahan ajaran tersebut. Nah, untuk macam-macam teknik tes lainnya akan disampaikan oleh Ahmad Fikhan Zidni. Yang kedua yaitu tes psikologis. Tes psikologis merupakan prosedur sistematis dan objektif untuk mengukur kemampuan seseorang yang bersifat potensial. Berdasarkan hasil tes psikologis yang diprediksikan seberapa jauh prestasi yang dapat dicapai seseorang pada masa mendatang. Kemampuan potensial berbeda dengan prestasi atau kecakapan, menggambarkan apa yang telah dicapai pada saat ini. Apa yang telah dicapai seseorang pada saat ini belum tentu merupakan prestasi maksimal yang sesuai perbandingan atau kesenjangan antara kenyataan dengan yang dapat diharapkan. Tes psikologis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tes kecerdasan atau intelijensi, yang kedua yaitu tes bakat. Tes kecerdasan atau intelijensi adalah tes untuk mengukur kecerdasan, kemampuan umum, IQ konseli yang dipandang sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Tes bakat dikembangkan atas dasar suatu teori kemampuan pengukuran bakat yang lebih dikembangkan dengan lebih mengutamakan kegunaannya sebagai alat bantu pada pekerjaan bimbingan dan konseling sekolah daripada untuk meneliti dan melukiskan struktur dan organisasi kemampuan mental khusus seseorang. Tes bakat akademik atau DAT adalah tes untuk mengukur kemampuan khusus seseorang dalam bidang akademik yang bersifat khusus. Bakat ini pun mempengaruhi prestasi atau keberhasilan seseorang terhadap bidang dan jenis belajar yang bersifat khusus. Dalam tes bakat ini terdiri dari beberapa tes juga. Yang pertama ada tes kemampuan berpikir verbal, tes kemampuan berpikir numerikal, tes berpikir abstrak, tes berpikir mekanik, tes kemampuan skolastik, tes relasi ruang, dan tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Yang pertama yaitu ada tes kemampuan berpikir verbal.
Tes ini dirancang untuk melihat seberapa baik seseorang dapat mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Juga untuk melihat seberapa mudah seseorang dapat berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua yaitu ada kemampuan berpikir numerikal. Tes ini dirancang untuk melihat seberapa baik seseorang mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Juga untuk melihat seberapa mudah seseorang dapat berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya ada tes berpikir abstrak. Tes ini dirancang untuk mengetahui seberapa mudah seseorang memecahkan masalah-masalah meskipun tidak berupa kata-kata atau angka-angka, dengan menggunakan diagram, pola, atau rancangan. Tes ini mengukur tentang seberapa mudah seseorang dapat memecahkan masalah-masalah. Jika masalah-masalah itu disajikan dalam arti ukurannya, bentuknya, posisinya, besarnya, atau lain-lain bentuk yang tidak bersifat verbal atau angka. Berikutnya ada tes berpikir mekanik. Tes ini dirancang untuk mengetahui seberapa mudah seseorang memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam dan seberapa baik mengerti tata kerja yang berlaku dalam perkakas sederhana, mesin, dan peralatan lainnya. Tes kemampuan skolastik. Kemampuan skolastik merupakan gabungan antara kemampuan berpikir verbal dan numerikal. Kombinasi skor kedua kemampuan tersebut akan menjadi penduga yang baik bagi penyelesaian tugas-tugas dalam mata pelajaran dan penyelesaian studi di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu tes relasi ruang. Tes ini untuk mengukur seberapa baik seseorang dapat memvisualkan, mengamati, atau membentuk gambaran-gambaran mental dari objek-objek dengan jalan melihat pada pola 2 dimensi dan seberapa baik seseorang dapat berpikir dalam 3 dimensi. Yang terakhir yaitu ada tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Tes ini untuk mengetahui seberapa cepat dan teliti seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugas tulis-menulis, pekerjaan pembukuan, atau ramu-meramu yang sangat diperlukan di kantor-kantor, laboratorium, perusahaan, dagang, dan tempat sejenis di mana pencatatan harus diatur, disimpan, dicek, dan sebagainya. Macam-macam teknik tes yang terakhir yaitu ada tes minat vokasional. Tes minat jabatan adalah tes mengungkapkan kecenderungan aspek-aspek individu yang bersifat non-kemampuan, seperti kecenderungan reaksi emosi, sikap, sosiabilitas, dan sebagainya. Berbagai jenis tes di atas dapat membantu konselor tes dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh dasar-dasar pertimbangan berkenaan dengan berbagai masalah pada individu yang dites, seperti masalah penyesuaian dengan lingkungan, masalah prestasi atau hasil belajar, masalah penempatan dan penyaluran. Yang kedua, memahami sebab-sebab terjadinya masalah dari individu. Yang ketiga, mengenali individu, misalnya peserta didik yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan sangat rendah yang memerlukan bantuan khusus. Terakhir, memperoleh gambaran tentang kecakapan, kemampuan, atau keterampilan seseorang individu dalam bidang tertentu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.